Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa. Prof. Susi, kembali ke Anda tadi. Kalau secara teknis sekarang kita bicara, Prof. Susi, seberapa rumit sebenarnya menyusun dokumen pengajuan hak angket, siapa saja nanti yang akan menjadi objek angket, apakah itu semua sangat rumit? Ya, kalau kita kembali kepada Undang-Undang MD3, di mana di dalamnya sudah diatur syarat-syarat untuk mengajukan usulan hak angket, yaitu minimal paling sedikit 25 orang berasal lebih dari satu fraksi. Nah, kemudian ada lagi nanti akan dibawa lagi. Tetapi sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa objek angket itu adalah pemerintah, eksekutif, bukan KPU. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Fahri, ketika menyinggung mengenai mengenai sengketa, angket ini nggak ada kaitannya sama sengketa. Tetapi angket ini adalah untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis yang kemudian memberikan dampak, dan kebijakan itu diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa ketika terjadi semua ini, maka biarkanlah alternatif-alternatif itu tetap terbuka. Tidak perlu kemudian ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa nanti angket akan menimbulkan kaos dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu adalah rakyat yang meminta supaya DPR itu bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsinya. Nah, apakah kemudian itu menjadi rumit? Kalau di dalam sebuah aturan itu sebetulnya tidak terlalu rumit, tetapi kan itu bisa menjadi rumit kalau ada kepentingan-kepentingan politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan rakyat banyak. Tadi saya katakan, rakyat sekarang pada menjerit beras itu di mana-mana sulit, dan kalaupun ada harganya mahal. Nah, boleh kan rakyat kemudian bertanya-tanya apakah ini juga ada kaitannya dampak dari bansos tersebut. Jadi dalam hal ini saya ingin mengatakan partai politik jangan dong hanya melaksanakan fungsi-fungsi rekrutmen politik, hanya melaksanakan fungsi-fungsi yang hanya berkaitan dengan pengisian jabatan. Tapi sekarang partai politik itu harus melaksanakan fungsi-fungsi yang lain. Misalnya fungsi aspirasi, fungsi agregasi kepentingan, dan kepentingan siapa? Yaitu kepentingan rakyat banyak. Jadi demokrasi itu jangan hanya berhenti di bilik suara. Demokrasi itu tidak berkaitan dengan pencoblosan. Jadi sesuatu hal yang sebetulnya bisa diselesaikan dan sudah diatur, tidak rumit, akan menjadi rumit kalau memang pelaku-pelakunya memang tidak mau melaksanakan itu. Dan pelaku-pelaku itu adalah anggota-anggota DPR yang notabene adalah dari partai politik. Jadi kalau saya berpandangan, ketika partai politik itu terlalu mengedepankan kepentingan-kepentingan politiknya untuk duduk di dalam kekuasaan, maka dalam pandangan saya apakah sudah layak itu dianggap sebagai partai politik? Jangan-jangan dia adalah partai yang sebetulnya memang hanya didirikan hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu saja, bukan untuk kepentingan rakyat. Salah satu saja yang bisa menjadi contoh Pak Fahri adalah soal politisasi bansos, dugaan politisasi bansos. Tidakkah angket ini menjadi forum yang sangat baik untuk bisa membuktikan apakah bansos yang selama ini dibagi-bagikan dengan anggaran yang meningkat sangat drastis di tahun 2024 itu ada kaitannya atau tidak dengan keberpihakan Presiden Jokowi untuk memenangkan pasangan tertentu? Bukankah ini adalah kesempatan yang baik untuk membuktikan itu? Iya, bansos itu kan berkaitan dengan agenda strategis pemerintahan ya. Itu sangat kaitan eratnya dengan persoalan tata kelola pemerintahan. Silahkan saja kalau itu mau ditanyakan atau itu yang mau difokuskan menjadi instrumen angket ini. Karena saya katakan sejak awal sampai dengan detik ini kita belum tahu. Angket ini masih sebuah diskursus akademik yang masih sangat abstrak sekali. Kita belum tahu ini apakah bansos yang mau dipersoalkan, yang mempunyai irisan dengan persoalan election fraud dan segala macam. Apakah ini berkaitan dengan malpraktek pemilu dan seterusnya, kita belum tahu. Pengusul ini sendiri sampai dengan saat ini masih abstrak untuk menyampaikan, mengemukakan gagasan-gagasannya. Sehingga dengan demikian ini masih menjadi sangat spekulatif gitu. Kalau kita berkesimpulan bahwa angket ini diorientasikan untuk siapa. Makanya saya katakan sejak awal bahwa kalau persoalan angket ini mempunyai irisan dengan soal-soal teknis pemilu, misalnya apakah bansos berkaitan dengan pemilu enggak. Kalau itu yang terjadi maka tentunya ada pranata yang sebenarnya disiapkan bahwa misalnya setiap pemilih ya digoda untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih seseorang karena pemberian sesuatu dan seterusnya, itu rezimnya itu bisa dibuktikan dengan instrumen yang lain misalnya. Tapi sampai dengan saat ini kalau kita mengkonfirmasi tentang orang-orang yang mengajukan angket ini, harap diingat tadi saya sejalan dengan pendapat Prof. Susi tadi bahwa baiknya anggota DPR ini menjadi pelaku demokrasi yang sangat negarawan.
Tapi yang terjadi, Prof, sampai dengan saat ini persoalan pindah panggung saja dari kontestan menjadi menggunakan hak konstitusionalnya DPR, walaupun sulit untuk kita pisahkan. Ini kan pelaku-pelaku juga, ya kan, saat ini cuma pindah kamar saja dari yang sebelumnya menjadi kontestan, menjadi orang-orang yang terlibat dalam pemilu, dan pada akhirnya pindah forum menjadi forum di DPR. Tapi nggak ada masalah sepanjang itu konstitusional. Tapi saya katakan tadi, akhirnya terjadi perdebatan yang nanti sangat panjang dan sangat crowded gitu ya, sangat rumit nanti pada akhirnya. Tapi nggak ada masalah, kalaupun itu yang mau dipersoalkan. Kalau yang mau disasar adalah persoalan bansos, saya berkesimpulan bahwa sampai dengan saat ini, bansos itu bagian dari tata kelola pemerintahan, bagian dari upaya pemerintah untuk hadir dalam rangka kesejahteraan rakyat. Itu adalah fungsi daripada welfare state. Jadi saya kira itu nanti bisa dibuktikan saja kalau memang panitia atau pengusul angket ini punya data yang valid berkaitan dengan itu, bahwa bansos ini dalam rangka untuk mendegradasi suara pemilih dan seterusnya. Baik. Saya kira itu bisa dibuktikan saja ke sana. Oke. Gitu. Pembuktian, Bang Refli, misalnya bansos saja ya, kita paham begitu, ada nuansa politisnya, ada nuansa keberpihakannya, itu bisa kita rasakan. Tapi bagaimana bisa dibuktikan kalau bansos itu betul-betul dipolitisasi untuk mendukung salah satu capres dan terbukti melanggar hukum? Apakah angket adalah caranya? Ya, angket adalah salah satu cara ya untuk menjadikan forum pembuktian itu. Di Mahkamah Konstitusi juga bisa, tetapi sekali lagi kan kita bicara mengenai division of labor yang saya katakan tadi. Jadi nanti di MK ada porsinya, dan kita tahu bahwa sengketa di MK itu waktunya sempit sekali. Kadang-kadang orang ditanya pun cuma berapa pertanyaan, dan kemudian 1 hari itu bagi pihak pemohon untuk menghadirkan saksi dan ahli. Beda sama hak angket yang waktunya 60 hari, sehingga kita memiliki waktu yang lebih luas. Sekali lagi ya, yang ingin ditegakkan itu adalah pemilu yang jujur dan adil. Dan itu concern kita semua, bukan hanya soal hasil pemilunya, tetapi bagaimana integritas pemilu itu bisa dipertahankan. Saya membayangkan ya, ini Fahri kan saya tahu juga kan, Anda kan akademisi. Andai Anda tidak masuk 02, mungkin Anda akan dukung juga hak angket sebagaimana dikatakan Prof. Yusri. Tapi karena Anda di 02, ya Anda pertahankan terus itu. Itu insinuatif itu. Kita tahulah yang begitu itu. Kalau kita bicara tentang hati nurani kita, Anda yakin pemilu ini tidak curang dan kemudian Presiden Jokowi tidak cawe-cawe? Ya kan? Kalau Anda mau berpaling dari sebuah kenyataan yang dituntut oleh masyarakat Indonesia, akademisi, LSM, kemudian juga pasangan calon, lawan dan lain sebagainya, kita tahulah. Cuma masalahnya, sekali lagi, kita butuh forum pembuktian. Nah, forum pembuktian itu adanya di Mahkamah Konstitusi, kalau masalah ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan ada di panitia angket, kalau soal ini kemudian dibawa pula ke masalah angket. Itu persoalannya, sehingga nanti siapapun yang berkuasa kita rela saja asal jujur, adil, alias pemilu konstitusional. Begitu. Terakhir saya ke Prof. Susi ya, terlepas dari kepentingan 01 kah, 02 kah, 03 kah, hak angket ini apakah akan baik untuk kepentingan bangsa, untuk masyarakat Indonesia? Ya, menurut saya hak angket ini akan baik untuk masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena seperti yang tadi saya katakan, bahwa Badan Perwakilan Rakyat itu hadir dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang terbatas. Dan pemerintahan yang terbatas itu dapat dicapai dengan menggunakan berbagai fungsi. Salah satu fungsi yang utama itu adalah fungsi pengawasan dengan menggunakan berbagai hak, antara lain hak angket. Dan hak angket ini adalah hak untuk melakukan penyelidikan. Dan ketika dia melakukan penyelidikan, maka dia harus tunduk pada prosedur-prosedur. Di dalam salah satu pasal, kalau tidak salah di dalam pasal 205 ayat 1, kalau nanti hak angket ini disetujui, dibentuk panitia angket, kemudian panitia angket itu dapat memanggil pejabat-pejabat negara, pejabat pemerintah, warga masyarakat untuk diminta memberikan keterangan. Dan dia wajib hadir. Kalau dia tidak hadir, maka
Pansus itu bisa meminta satu kali kehadiran karena bisa saja pejabat negara, pejabat pemerintah itu menolak untuk hadir. Nah, diberi kesempatan satu kali lagi. Kalau misalkan tetap menolak, tidak mau, maka panitia angket itu dapat menghadirkan secara paksa. Dan ini akan memberikan pendidikan yang baik bagi semuanya, bukan hanya untuk rakyat, tetapi juga untuk penyelenggara negara. Karena apa? Karena kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Dan rakyat itu akan meminta Anda harus bertanggung jawab. Anda harus menjalankan atau Anda harus mewujudkan lembaga perwakilan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Oleh karena itu, saatnya sekarang gunakan itu hak angket sesuai dengan peraturan undangan, dan itu prosedur itu harus dilaksanakan. Dan saya ingin mengatakan bahwa berbagai persoalan yang muncul di masyarakat itu jangan kemudian hanya dilimitasi, biarkan masyarakat itu menggunakan berbagai macam alternatif. Nah, alternatif itu salah satunya adalah mendorong DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasannya dengan menggunakan hak angket. Kalau DPR tidak juga melaksanakan, maka rakyat yang akan bicara. Salah satunya dengan cara bagaimana demo besar-besaran itu nanti di depan DPR. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Prof. Susi atas pandangannya, Pak Fahri dan juga Bang Refli. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.